Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar semuanya? Selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini, semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Dari Lubuk Linggau ke Bengkulu, antar durian matang satu peti. Tuhan Juru Selamat kita sejak dulu senantiasa memberi kebahagiaan dalam hati. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Katolik sedunia merayakan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, uskup dan pujangga gereja. Hendaknya kebijaksanaan para kudus diwartakan oleh bangsa-bangsa dan pujian untuk mereka dikumandangkan oleh gereja. Nama mereka akan dikenang sepanjang masa. Hadir bersama saya, Romo Diosesan Romanus Heri Santoso, akrab disapa Romo Romanus. Selamat datang Romo Romanus, apa kabar? Terima kasih, selamat berjumpa lagi Margaret dan juga pecinta Oase Rohani Katolik. Kabar baik. Puji Tuhan, di tahun yang baru ini terima kasih Romo bersedia untuk memberikan inspirasi untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Romanus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kebaharuan tidak hanya bagaimana kami memaknainya secara fisik yang tampak kasat mata, tetapi terutama juga kondisi hati kami. Di saat kami mengawali hari, di saat kami Kau perkenankan untuk bangun juga jiwa dan juga raga kami, pada saat itu Engkau menghendaki agar kami selalu bisa menjaga dan menata hati kami. Apapun kondisi yang kami rasa syukur, gembira, kegelisahan, rasa letih juga dalam hati, apapun yang kami alami, Engkau menghendaki agar kami tetap berani untuk menata dan juga mengisi hati kami. Terlebih melalui sabda-sabdamu pada hari ini, menjadi bekal yang secukupnya untuk perjalanan hidup kami, terutama bekal rohani kami. Maka Engkau akan menemani kami dalam kebersamaan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan membacakan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 22 sampai 28. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa yang menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya,
kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Romanus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala dengan berbagai cara, Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaran para nabi. Zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa engkau?" "Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Lalu jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun sungguh aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan inspirasi yang disampaikan oleh Romo Romanus
Romo, dari bacaan pertama, apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Yohanes pada bacaan hari ini, Romo? Baik, Margaret dan juga para pecinta wase rohani Katolik. Yang pertama saya masih belum terlambat mengucapkan selamat Natal dan juga baru baru tahun baru nih ya. Iya, betul, Romo. Selamat Natal tahun 2024 baru. atau 2025 ini? 2024 aja dulu. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa dah loncat aja lah 2025 nih 2024 karena Jangan ada 4 ya, Romo ya. kalau untuk saudara-saudara kita Chinese apa itu? Angka mati ya. Angka mati katanya, mati. Ya, semoga tetap 2024. Ada yang mengatakan ya tetap harus ada harapan. Tetap harus ada harapan Romo, karena walaupun ada pesta yang disebut dengan pemilu, wah, tapi ya tetap harus ada harapan. Ya. Betul, betul. Nah, para saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama ini dari surat pertama Rasul Yohanes. Ini nama sama-sama nih Yohanes juga ya. Di bacaan Injil nanti kita dimunculkan lagi kisah Yohanes. Kemudian di bacaan pertama surat pertama Rasul Yohanes. Dan sebagai pengantar ini bagi saya baru terasa ya, kira 25 Desember. Apalagi pada saat itu Margaret juga dan teman-teman saudara-saudara yang terkasih terasa sekali itu ya. Advent keempat. Nggak taunya sorenya sudah. Sorenya sudah Natal. Malam Natal Vigili. Margaret di paroki mana ya? Alam Sutra, Romo. Alam Suta atau Alam Gaib ya? Asal jangan alam baka. Dan saya nggak tahu pas misa Advent keempat minggu pagi atau minggu siang kondisi umatnya normal nggak? Karena Kelapa Gading bisa dibilang tidak seperti biasanya, untuk tidak mengatakan sepi ya, nggak sepi-sepi banget tapi sepi sedang lah gitu ya. Hanya bagian bawah tuh atas, karena di Kelapa Gading ada balkon itu kosong. Nah itu dia makanya ya, karena sorenya sudah ada misa lagi, misa Natal. Kalau yang di Alam Sutra sore misa jam berapa? Misa Natal pertama. Jam 5 dan yang keduanya jam 9. Oh, jam 5 dan jam 9 ya. Pasti Ya. jam 5 itu penuh. Iya. Nah, kenapa saya memulai itu? Karena saya juga berangkat dari mencoba bermenung, artinya dalam konteks kita Indonesia, bagi kita yang beragama Katolik atau Kristen, Protestan, Nasrani gitu ya, suasana Natal ini masih meriah gitu. Meriah itu ada beberapa indikasi yang konkret, masih mempertimbangkan, walaupun kalau kita yang Katolik ada Advent keempat mendekati Natal, tapi ya gerak batinnya ya memang beda. Ini masuk Advent keempat, walaupun nanti malam sudah suasananya Natal, ya tetap beribadah, bersembayang. Kalau Bapak Kardinal kita itu senang sekali menggunakan kata ibadah gitu. Ya terserah, bebas saja, pokoknya intinya sama, bahwa berdoa. Lalu masih banyak yang datang ya Margaret ya, pasti di paroki-paroki yang lain kan masih banyak yang datang. Betul. Ya, kalau ada beberapa ya misalnya tidak selalu di luar negeri ya, tapi mungkin di mana itu ada beberapa umat yang bilang aduh Romo sepi. Ada beberapa umat yang sedang berlibur di salah satu negara di Eropa sana, beda suasananya, sepi kan. Iya. Sedang menjadi musafir kemana-mana. Batin saya emang enak. Walaupun beliau mengatakan gerejanya lumayan besar Romo, tapi sepi, beda gitu ya. Beda atau tidak, memang tetap poin yang kedua saya mengatakan masih banyak umat yang mau beribadah, mau datang di gereja dalam perayaan Ekaristi.
Itu sesuatu banget kan untuk hati kita ya. Tetapi juga bagi yang ya di daerah-daerah atau tempat-tempat terpencil atau yang tidak mudah adalah saudara-saudara kita, karena saya beberapa kali juga cerita sebelum masuk ke Advent keempat, beberapa romo di Kelapa Gading itu mengadakan pelayanan pengakuan dosa untuk para lansia. Nah, gitu. Jadi kita ke lingkungan-lingkungan, memang tidak menjamah semua lingkungan karena waktunya dan juga biasanya ada inisiatif dari pengurus lingkungan, entah ketua, entah sekretaris atau siapa, Romo, bisa nggak untuk pelayanan pengakuan dosa, oma opa nih, mereka rindu juga untuk pengakuan dosa, tetapi kan nggak bisa ikut pengakuan dosa di gereja. Nah itu ya udah kami ke lingkungan. Dan itu Margaret dan juga saudara-saudari yang terkasih, mereka rindu gitu loh. Maka saya mengatakan mereka itu juga rindu misalnya untuk hadir dalam perayaan Ekaristi, apalagi suasana Natal, tapi ternyata karena keterbatasan fisik, kerinduan itu ya harus dijangkau dengan cara yang berbeda. Misalnya ya pengakuan dosanya, kita datang, bersyukur ada prodiakon yang mau melayani setiap minggu, walaupun pada sebagian besar mengatakan beda Romo, tapi tetap bersyukur bahwa mendapat komuni suci, tetapi beda ketika menyambut komuni suci ketika dalam misa di dalam gereja. Yang ini saya katakan, Margaret dan juga saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita tetap bersyukur poin kedua itu masih banyak setiap hati di negara kita ini yang selalu rindu untuk beribadah. Maka kalau seandainya dalam bacaan pertama dikatakan di sana, dan barang siapa menyangkal baik bapa maupun anak, dia itu adalah antikristus. Jadi satu kata yang membuat saya berhenti. Oh, ternyata ada kata menyangkal ya. Nah, ini menyangkal ini beraneka ragam kan. Misalnya diterjemahkan seperti apa? Ya, kalau saya tanya Margaret, kemudian tanya kepada para pecinta wasiat rohani Katolik, kita menyangkal memang misalnya ada yang mengatakan, iya Romo, kalau di situ kan dikatakan secara jelas antikristus itu apa, ya kan? Ini macam-macam nih. Ada juga kalau teman-teman muda, atau jangankan bukan hanya yang muda gitu, ada beberapa yang bertanya kepada Romo, percaya nggak sih Romo ada gereja setan misalnya gitu ya. Saya tidak tahu persis klaim-klaim seperti itu apakah dari mereka, dari anggotanya, atau dari kita yang melihat kok seperti itu. Sehingga kita ingin menerjemahkan dengan bahasa yang berbeda, oh ini anti Kristus nih gitu ya. Walaupun tetap menggunakan istilah gereja, tapi kok caranya seperti itu. Nah, memang harus diteliti lagi, dilihat lagi supaya kita tidak mudah untuk menjudge orang atau kelompok tertentu. Tetapi ada, kemungkinan juga ada karena dengan motivasi beraneka ragam. Apakah ada sebuah kekecewaan dengan gereja atau menggunakan kata gereja tetapi caranya dan ritusnya super berbeda. Nah, ini harus dilihat secara lebih detail. Tetapi kata menyangkal ini membantu saya dan kita semua juga ya patut berhati-hati. Bisa jadi memang ada ya, bisa jadi ada. Kita tidak bisa memungkiri dan terlalu naif dalam dalam beriman pada konteks zaman sekarang. Tetapi di sisi lain saya terjemahkan pada bagian yang lain lagi gitu ya. Apa sih menyangkal gitu? Misalnya. Tetapi ini bukan untuk judge, menghakimi orang tertentu, saya lebih pada untuk bermenung saja gitu ya. Apakah dalam perjalanan iman kita sebagai orang Katolik, orang akan begitu saja mudah percaya sehingga oh iya aku harus ke gereja, aku
mempunyai kebiasaan pagi hari berdoa, entah rosario, entah salam Maria 3 kali, entah menggunakan, ada yang selalu mengatakan, Romo, saya itu kalau doa pagi itu nggak panjang-panjang, susah gitu. Tapi saya yakinlah ketika saya bangun pagi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, membuat tanda salib, itu kan juga sebuah doa kan. Atau nanti sekitar jam 12 siang, ada yang mempunyai kebiasaan untuk malaikat Tuhan. Pagi hari jam 6, 12 siang doa lagi, nanti jam 6 sore juga doa lagi. Nah, banyak variasi doa yang tentunya kita tidak akan terjebak memaknai doa itu dengan kata-kata atau kalimat atau dengan ritus-ritus tertentu. Kita hening pun itu juga sebuah perjalanan doa. Ketika Margaret entah berkendara, entah jalan kemana gitu ya, kemudian entah sebelum beraktivitas, ada ungkapan-ungkapan yang tidak melulu, misalnya diawali, kalau orang Katolik kan kita selalu misalnya dengan tanda salib. Tanda salib. Nah, kalau doa itu harus ada tanda salib, ya memang itu salah satu kekuatan rohani kita, bukan hanya semata-mata simbol dan lambang, tapi itu kekuatan rohani. Tetapi ketika contoh ya, entah Margaret bepergian atau saya misalnya sedang berkendara gitu ya, walaupun saat-saat tertentu saya mendengarkan lagu-lagu rohani gitu. Tetapi saya bukan hanya menikmati, tapi dihantar dalam sebuah makna doa yang lebih luas gitu loh. Itu kan juga doa gitu. Ketika saya berkendara, bukan tiba-tiba, tapi dalam batin saya itu saya ingat, aduh ada teman saya yang tiba-tiba muncul gitu. Ada teman saya udah meninggal ya, Eko, sahabat saya gitu. Tiba-tiba muncul ketika saya berkendara, lalu saya doa gitu. Tapi kan nggak saya awali dengan tanda salib. Tapi saya bilang, Tuhan, semoga Eko sahabatku bahagia di surga. Saya doa langsung gitu loh. Nah itu bagi saya bersyukur bahwa nuansa-nuansa rohani, kehidupan iman yang tidak naif gitu, yang kan ada tuh, nggak tahu entah Margaret atau siapa teman-teman muda terkadang agak gatel gitu mata sama telinganya itu kalau ngomong hal-hal yang sok-sok suci gitu ya. Mereka kadang udahlah nanti dululah ngomong yang kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka menjalani hidup doa untuk mengatakan apakah dalam kehidupan kita sehari-hari ya menerjemahkan kata menyangkal itu, apakah selalu yang bisa dilihat kasat mata, oh itu tuh gereja setan tuh, oh itu antikristus tuh. Enggak, sebenarnya pergumulan kita setiap hari itu yang bisa jadi kita bisa menyangkal loh. Ya, misalnya dalam pengakuan dosa. Ya, iyalah saya pun juga lah, Margaret juga pasti mengalami. Ngaku dosa udah pokoknya bener-bener disiapin, harus ngantri gitu ya. Ngantri nggak tuh pengakuan dosa ngantri? Ngantri loh. Ngantri. Yang lebih lucu tuh Margaret dan para saudara-saudara yang terkasih itu ada pengalaman di mana iya udah ngantri nih, romonya ada 6 misalnya ya. Tapi ada salah satu romo emang sudah ada janji berkegiatan, terus dipindah kan urutannya beda tuh. Iya, iya, betul Romo. Iya itu juga harus diperhatikan kadang, aduh saya kan udah ngantri, ini udah tiga, tiga, tiga urutan lagi. Nggak taunya dipindah jadi urutan keberapa? 26 ya. Itu hal-hal kecil tapi ya tidak sepele, tetapi hanya untuk mengatakan bagi saya bahwa kata menyangkal ini selalu saya bingkai dalam hidup saya, ya udah hati-hati gitu, atau dalam bahasa kitab suci berjaga-jaga. Karena bisa jadi menyangkal ini tidak serta-merta kita melihat orang lain, tetapi diri kita sendiri. Hari ini mengaku dosa, besok dosa yang kita lakukan itu masih bisa kita perjuangkan, masih 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 menang gitulah ya. Hari keduanya kita masih menang, wah 1 minggu menang, minggu berikutnya jatuh lagi. Nah itu maka ada yang mengatakan, duh Romo ngaku dosa itu gimana ya, kok dosanya itu aja lah.
memang mau cari dosa yang apa lagi? Bukan itu Romo, tapi kok nggak kuat gitu loh, ya. Yang sebenarnya pengen sabar, pengen nggak marah sama cucu, nggak marah, nggak punya apa mulut dan hati julid sama mertua gitu. Tapi terkadang muncul. Nah, itulah yang saya sebut ya tidak menghakimi sekali lagi siapapun, lebih pada untuk introspeksi diri kita, diri saya, diri Margaret, dan juga kita yang menikmati dan sekaligus mendengarkan dalam uasa rohani Katolik kita ini, bahwa kita itu punya kesempatan yang ya negatif untuk melakukan sangkalan-sangkalan kecil gitu. Itu yang bagi saya bisa terjadi. Maka dalam kehidupan sehari-hari kerap kali ya jangan sampai pada titik nanti yang lebih besar banyak tuh ya. Misalnya ada yang sharing, saya orang Katolik Romo tapi kok gimana ya di kantor itu saya aktif di gereja, tapi saya sadar di kantor itu terkadang gimana antara harus disiplin juga di satu sisi ya harus tegas, tapi saya juga punya kecenderungan galak, bahkan juga kata-kata saya itu juga nyakitin. Nah itu bergumul tuh gitu kan, aneh bahwa ada yang kritik saya, dia bilang, Roh, iya saya Pak Bapak itu kan ini pelayan di gereja, saya tahu gitu. Tapi kalau di kantor kok begitu ya. Nah itu dia juga sadar, iya ya gimana gitu kan, karena ketika di kantor itu beda banget suasananya gitu. Wah, sungguh luar biasa apa namanya sharing dari Romo. Kita jeda sejenak Romo untuk kita lanjut ke sesi yang berikutnya Romo. Siap, oke. Terima Ya. kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Romanus dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251 33438. Wah, Romo, tadi pengalaman yang luar biasa yang Romo ceritakan. Lalu bagaimana kelanjutan Bapak itu setelah menyadari apa yang dilakukannya kok jadi berbeda antara pekerjaan saat juga menjadi pelayan gereja, Romo? Ya, terima kasih Margaret. Ya, prinsipnya bahwa saya, kemudian Bapak Ibu, teman-teman, Margaret juga diajak untuk introspeksi diri ya. Kita tuh jatuh bangun kita tuh beragam gitu ya. Dan bisa bisa kadang kuat, kadang jatuh lagi. Maka saya selalu ingatkan di tempat saya bertugas itu ada Romo Sepuh ya, Romo Suto. Beliau selalu mengatakan, selama kita masih menempel dalam kedagingan ini, selama kita masih hidup di dunia ini, ya memang seperti itu, jatuh bangun gitu. Maka kisah dari Bapak tadi itu bukan berhenti pada bapaknya, pada dianya, tetapi kita gitu. Karena memang dia berjuang memperbaiki kita. Semuanya kita sedang berjuang untuk memperbaiki. Nah, lalu kata menyangkal ini silakan nanti diterjemahkan. Bukan berapa kali kita menyangkal, tetapi kadang begitu mudah ya kita menyangkal Tuhan, atau bahkan ada tuh, nggak tahu Margaret pernah dengar nggak? Iya ya, kok orang Katolik kok dalam tanda kutip menggadaikan Tuhannya ya gitu. Menggadaikan Kristus ya, bahasanya memang terlalu tajam, tapi terkadang perlu tajam juga gitu ya. Untuk lebih mengintrospeksi diri kita ya, supaya kita ya tadi yang Romo katakan harus dipertajam gitu. Iya benar. Pernah nggak dengar kata itu Margaret? Iya. Oleh Iya, Yesus digadaikan tuh. betul. Untuk sesuatu misalnya jabatan, saya Nah, mungkin bisa menggadaikan keimanan saya seperti itu. ya. Nah itu kita pernah mendengar atau bahkan jangan-jangan kita juga mengalami yang sekali lagi pasti saya, Margaret, dan kita semua tidak menjurus kepada siapapun, tidak menghakimi siapapun untuk lebih melihat pada diri kita sendiri gitu. Kalau seandainya ada ungkapan seperti itu kan
tajam banget gitu dan keras banget gitu. Nah, kita diteguhkan nih dalam bacaan pertama seperti itu, bacaan Injil, tokohnya siapa itu, Margaret? Di Dibaca situ, kita. ya tentunya di situ adalah Tuhan Yesus sendiri, bukan Romo? Ya, Eh, sebelum sebelum kedatangan Yesus, yaitu Yohanes. nah pribadi yang mempersiapkan Yohanes. Coba lihat dalam bacaan Injil kan dikatakan banyak orang tuh mulai mulai kagum dengan Yohanes. Iya, Yohanes kita tahu cara-cara hidupnya. Nah, itu bagi saya penting nih. Yohanes itu apa ya? Penting banget untuk orang-orang zaman sekarang itu masih cocok gitu. Untuk tidak mengatakan kontekstual, masih cocok lah cara iya, hidupnya Yohanes. Ini kan super sederhana banget ya. Seperti dalam perjalanan hidup kita ini banyak orang yang mengatakan apalagi di kota metropolitan serba sibuk. Kalau seandainya nggak sibuk itu aneh gitu ya. Orang Jakarta, Tangerang, Bekasi kalau nggak pergi ke mall tuh aneh misalnya ya. Tapi perkataan saya nggak selalu benar lah. Yang namanya manusia di perkotaan itu harus sibuk. Sibuk nggak sih, Margaret? sibuk karena suatu target tertentu. Ya, walaupun tetap penting bahwa ya namanya kita hidup, kita harus tanggung jawab kan, harus bekerja itu. Iya, Maka ada istilah bahasa Latin yang mengatakan homo faber. Manusia itu hidupnya teraktualisasi dan punya nilai lebih ketika beraktivitas, ketika bekerja gitu. Artinya ya jangan males-malesan gitu ya. Bangun ya kalau sesekali bangun pagi ya jam 8 jam 9 ya oke lah, tapi kalau seandainya males gitu nah itu juga tidak mudah gitu. Nah itu Yohanes ini dikenal banyak orang. Bayangkan bayangkan Margaret bukan tiba-tiba dikenal banyak orang gitu ya, lalu tetap harus punya rim. Romanus dikenal banyak orang, mengagumi. Wah, kalau bahasa sekarang diajak selfie lah apalah, ini bukan sekedar selfie doang sih ya. Tapi perbuatannya, kemudian attitude-nya, kemudian sikap hidupnya itu menunjukkan bahwa banyak orang kagum, bukan semata-mata kagum terkait dengan populis yang sangat sekuler gitu. Enggak, tetapi Yohanes membuat orang itu hatinya tersentuh gitu. Nah, coba bayangkan, karena sudah terkenal atau istilahnya populer, lalu banyak orang mengatakan, oh ini nih Mesiasnya gitu, ya kan? iya. Lalu dikatakan, apakah kamu Mesias? Yohanes kan bisa bisa menjawab dua pilihan, bisa jawab tidak, bukan, bisa jawab siapa? Iya, Iya. iya kan? Iya ya, aku Mesias gitu kan. Kalau seandainya Yohanes itu karakternya kayak Romanus, mungkin saya wah, iya 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 gitu. Karena Hmm. sudah dikenal banyak orang. Kalau nggak hati-hati, ya itu nanti penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebobrokan. Yang penting terkenal, yang penting dapat duit, yang penting dapat jabatan. Nah, serba yang penting yang sebenarnya nggak penting bagi Tuhan. Maka kadang dalam hati saya juga saya mengatakan Tuhan ini penting. Tuhan bilang itu nggak penting Romanus. Itu kalau lu ambil itu berarti lu mementingkan diri lu sendiri dan sebenarnya lu pengen terkenal dan bukan lagi kayak Paulus biarkanlah dia menjadi besar dan aku semakin kecil, tapi biarkanlah Aku yang besar. iya itu godaan godaan kita lah semua. Godaan kita tuh kalau nggak hati-hati seperti nah Yohanes Yohanes punya kans itu ketika kamu Mesias, Yohanes mengatakan bukan. Lah, kamu Elia. Wah, coba bayangin tuh. Dia bisa mengatakan, iya saya Elia. Oh, hebat kan? Hebat. Demikian juga lah. Lalu orang-orang, loh kamu tuh Mesias bukan. Elia bukan. Para nabi bukan. Kok kamu baptis orang? Nah, nah itu. Nah, semangat rohani yang dimiliki oleh Yohanes, semoga mereciki untuk kehidupan kita zaman sekarang nih, Margaret, Bapak Ibu, dan juga teman-teman yang terkasih.
ya bukan sok-sok merendah, bukan gitu juga. Tetapi apa ya, kerendahan hati, tahu diri lah. Saya tuh pernah pakai teks ini, kemudian saya mengajak bermenung untuk ya tahu diri gitu. Tahu diri itu kan penting untuk zaman sekarang ya. Kalau seandainya memang nggak mampu di situ, jangan sok-sok mampu gitu loh. Kalau nggak hati-hati kan merasa hebat tuh Margaret. Ya, Iya. iya. Kalau seandainya ya udah. Tapi kalau seandainya memang ada ketulusan, ada keikhlasan, bukan mencari popularitas, apalagi ini kita mendekati tahun-tahun yang namanya pesta, pesta apa? Demokrasi. Demokrasi gitu ya. Itu ya terkadang kita antara bingung bagaimana gitu. Saya hanya, aduh, ngurusin negara itu nggak gampang gitu. Ya, Betul, Romo. tantangannya kan besar sekali, apalagi terkait dengan popularitas, ya. Kemudian juga dengan duit, nempel di kekuasaan, ya, dulang suara. Tapi nanti gimana ketika kepilih? Nah, mau janji-janjinya kepada rakyat ya harus. Nah, ini saya tidak masuk ke ranah yang politik banget, tetapi kan umum sekali toh yang kita pilih ya tidak serta-merta bahwa populis gitu ya. Nah, itu yang bagi saya menarik inspirasi dari Yohanes. Maka yang bacaan pertama dan bacaan ini satu kata menyangkal itu di satu sisi kan ada nuansa negatif menyangkal Yesus gitu ya. Yesus digadein lah. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih, ya udahlah iman ya dikit aja lah nantilah ini nih di depan nih ada duit nih masa kesempatan nih nggak bisa terulang lagi nih gitu. Di depan nih ada jabatan nih gimana nih nah gitu. Apapun nah itu kecuali kita mengukur maka menyangkal dalam pengertian yang negatif atau dalam inspirasi yang kita ambil dari Yohanes, Yohanes Pembaptis itu menyangkal dirinya loh, ya kan? Hidupnya itu dia sadari betul dan dia sadar bahwa aku bukan Mesias, aku itu yang membuka jalan. Bayangin kalau Yohanes mengatakan aku Mesiasnya, tiba-tiba Yesus Mesias, datang. iya, kayak gitu kan malu. Misalnya Iya. contoh ya, saya tuh kadang juga gitulah. Bukan sosok merendah dan so rendah hati kalau pas ada acara-acara gitu, apalagi ya saya lebih cenderung udahlah, udah pokoknya ya sama yang lain lah ngobrol gitu. Ya, tapi kan terkadang ya namanya juga acara kayak gitu pasti entah romonya, entah siapanya dicari kan. Romo, kok Romo di belakang sih? Lah, emang kenapa saya bilang gitu? "Oh, enggak Roma udah disiapin di depan. Oh ya udah nanti saya bilang kan belum mulai. Gitu. Saya lebih lebih nyaman itu dengan kondisi ya udah sama-sama bareng-bareng. Bagi saya itu lebih lebih genuine gitu, lebih asli. Demikian juga Yohanes mengajarkan kepada kita bahwa ya keutamaan untuk menyangkal diri, kemudian juga tahu diri itu penting. Tahu diri itu tidak serta-merta terkait dengan hal yang sangat manusiawi ya. Tahu diri itu juga adalah sebenarnya itu keutamaan rohani juga ya. Pasti misalnya Margaret kalau saya tanya apa tuh sebagai dalam kebersamaan dalam keluarga bersama dengan anak-anak bersama suami gitu. Terkadang kita juga pasti Margaret kalau saya tanya pasti iya kapan kamu pernah punya keinginan gitu tapi ya udahlah gue harus ngalami gue harus tahu diri gue harus nyangkal diri gitu pasti Margaret coba contoh satu dua gitu pengalaman di mana oh ya saya harus tahu diri nih walaupun dalam posisi benar gitu. Apa ya? eh eh, Mungkin lebih ke arah ini sih Romo, lebih ke arah makanan sih, bukan yang tadi Romo sampaikan itu misalnya eh, contoh hari ini nih beli sarapan. Nah, Hmm. beli sarapan itu saya sudah memperhitungkan untuk semuanya, tapi anak saya dia hitungnya tidak bersama dengan anggota yang lain.
Akhirnya ya mau nggak mau kita bilang, oh ya udah cukup gitu. Padahal mamanya nggak usah lah gitu. Tapi itu penyangkalan diri yang tadi mungkin seperti Romo. Romo senangnya duduk di belakang, ya udah nanti aja lah gitu. Jadi lebih ke arah bukan bermaksud mau merendahkan hati gitu ya, bukan merendahkan diri, tapi ya sudahlah gitu. Gitu sih Romo. Mungkin jiwa Romo sama dengan saya ada mirip-miripnya gitu Ya, ya. Romo. Mm-mm. Itu dari hal-hal yang kecil tapi tidak sesederhana itu kan, misalnya terkait dengan ya makanan gitu ya. Mm. Itu juga melatih melatih diri kita, eh, karena ada salah satu apa ya, tradisi yang sempat saya baca di Jepang ya. Mm. Kenapa ada tempat-tempat tertentu itu yang orang-orangnya itu usianya itu panjang, kemudian sehat. Tapi bukan hanya usia pandang dan sehat, tapi orangnya banyak banyak happy-nya gitu. Ternyata salah satu cara hidupnya yang mempengaruhi dengan kehidupan mereka yang begitu panjang dan tetap bisa happy walaupun hidupnya sederhana, itu salah satunya itu mereka tuh hidupnya apa ya, menghidupi apa makanan yang masuk itu dengan pola ya diet gitu. Ada yang mengatakan seperti ini, bahasanya yang muncul itu eh, ketika terkait dengan makanan dan kita makan itu ya minimal 80% lah gitu ya. Untuk mengatakan bukan berarti matematis 80% terus sisa 20% gitu. Bukan itu, tetapi mawas diri dan tahu diri, jangan sampai kekenyangan banget. Bayangin kalau kita kekenyangan banget kan nggak enak juga ya. Betul. Iya. Begah, begah. Ya, gitu. Ya, Maka ada orang yang mengatakan berhenti sebelum kenyang. betul. Berhentilah sebelum kenyang. Betul, Iya, Romo. itu juga dalam rohani juga gitu loh, Margaret dan Bapak Ibu, Ya, teman-teman. Saya itu kadang oke bolehlah bahwa kita kadang nggak gampang juga mengukur ya terkait dengan kehidupan rohani. Tapi kehidupan rohani segala sesuatu yang berlebihan menurut saya nggak oke. Apapun, hidup doa misalnya, juga segala sesuatu yang semuanya serba berlebihan, nongkrongnya di gereja mulu, di gereja. sampai lupa keluarga ya, Romo. Nah, itu ya. Ini kita bicaranya yang ekstrim ya, Margaret ya. Iya. Yang ekstrim, segala sesuatu yang berlebihan, yang tadi eh, kita katakan apa ya, terlalu tidak mempertimbangkan yang lain, tetap nggak oke lah. Maka ya tetap oke pelayanan, walaupun kita tahu kata pelayanan itu nggak melulu terkait dengan kegiatan di gereja, di Betul. kantor juga kita hayati Ya. seperti itu, di rumah. Bayangkan, ini sampai saya pikir, ini rumahnya di gereja atau di mana ya? Di Iya. sana ketemu, di sana ketemu. Jangan sampai di gereja udah penuh dengan orang-orang gitu, tetapi di rumahnya anak makannya terlantar dan seterusnya. Nah, itu. Wah, Romo, Romo saya tersentuh nih, Ci. Makanya biarkan Margaret yang ngomong, karena Margaret yang mengalami kan. Punya Tersentuh nih. suami, punya anak. Iya, ya. Baik, Romo, senang Nah, sekali dengan inspirasi yang Romo sampaikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Baiklah, kita sudahi dulu ya, Romo, perbincangan rohani kita pada hari ini, dan kita mohon doa penutup dan berkat dari Romo Romanus. mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih Kau tetap memberikan iman sekecil apapun di dalam hati kami yang bisa menjadi motor rohani, terlebih dalam suasana Natal, dan Kau berikan juga tahun-tahun yang baik, tahun 2024 ini yang tetap harus kami jalani dalam segala perjalanan peziaran kami. Terima kasih juga Kau berikan siraman rohani melalui sabdamu, secara khusus tokoh Yohanes Pembaptis yang mempunyai keutamaan hidup sesederhana mungkin menjalani kehidupan, karena di sanalah bisa merasakan dan menemukan Kau sendiri. Biarkanlah ia yang semakin besar, yaitu Yesus sendiri yang kami wartakan dan kami semakin kecil, adalah sebuah bingkai rohani dalam kehidupan kami, dan selalu menjadi motor rohani yang Yohanes miliki,
membuka tali kasutnya pun aku sungguh tak layak. Semoga itulah yang juga menjadi bekal kami dalam keluarga kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada dan Kau utus. Maka ya Tuhan, Kau selalu berkati kehidupan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam berkat-Mu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Diosesan Romanus Heri Santoso dan Margaret Indriana, mohon undur diri dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita dan dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Pantai panjang, ombaknya besar. Perahu nelayan tak hendak berlayar. Mewartakan Kristus yang maha besar menjadi kekuatan dan hikmat Allah seperti bunga yang mekar. Salam damai, Tuhan memberkati.